Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang dan malam Bu Eka Fadila. Saya Muhammad Rifki Azizi dengan nomor absen 10 dan NPM 23351551603. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan tugas satu saya, yaitu Sistem Administrasi Indonesia. Jadi di sini saya mengambil materi yang pertemuan pertama, yaitu pengertian administrasi dan administrasi negara. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Di sini jadi yang pertama adalah pengertian administrasi. Menurut George Terry, administrasi adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian. Administrasi dalam pandangannya berhubungan erat dengan fungsi-fungsi manajemen. Administrasi secara umum adalah rangkaian kegiatan atau proses yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan pengambilan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Oke, selanjutnya yang kedua ada pengertian administrasi negara. Menurut Leonard White, administrasi negara adalah manajemen dan organisasi yang diterapkan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah. White menekankan bahwa administrasi negara adalah aktivitas yang berfokus pada pelayanan masyarakat. Administrasi negara adalah proses pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan publik oleh pemerintah yang bertujuan untuk mencapai kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Administrasi negara berfokus pada bagaimana pemerintah menyusun, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan dalam rangka menciptakan tatanan dan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Oke, selanjutnya ada contoh dari administrasi. Pertama dari administrasi perkantoran, yaitu mengurus kehadiran pegawai, membuat surat masuk dan keluar barang, mencatat stok barang. Yang kedua ada administrasi keuangan, yaitu membuat catatan pembukuan keuangan, membuat faktur, dan membuat laporan keuangan. Yang ketiga ada administrasi publik, yaitu mengurus KTP, kartu keluarga, akte kelahiran, izin pernikahan, pendaftaran dan pendataan catatan sipil, dan pelayanan penyuluhan informasi. Dan selanjutnya ada contoh dari administrasi negara. Contoh administrasi negara adalah yang pertama tentang pembentukan badan dan komisi dalam pemerintahan. Yang kedua aturan tentang tata cara pelayanan kepada masyarakat. Yang terakhir ada presiden mengatur tentang reshuffle kabinet. Selanjutnya di sini ada perbedaan administrasi dan administrasi negara. Administrasi bertujuan untuk mencapai aktivitas, efisiensi, dan produktivitas dalam mencapai tujuan organisasi atau perusahaan yang mungkin berfokus pada keuntungan, keberlanjutan, atau kepuasan pelanggan. Sedangkan administrasi negara berorientasi pada kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Tujuannya adalah memberikan pelayanan publik yang adil, merata, dan transparan, serta menjalankan kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk kepentingan warga negara. Setelah kita mengetahui pengertian administrasi dan administrasi negara, selanjutnya kita akan membahas ruang lingkup administrasi negara. Yang pertama ada organisasi pemerintahan, mencakup struktur, fungsi, dan hubungan antar lembaga pemerintah yang dibentuk untuk menjalankan tugas pemerintahan. Termasuk di dalamnya ada lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kedua, ada manajemen publik, berfokus pada proses pengelolaan sumber daya. Ada manusia, keuangan, dan material. Untuk mencapai tujuan publik, ini termasuk pengelolaan anggaran negara, perencanaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja pemerintahan. Yang ketiga, ada kebijakan publik.
proses pembuatan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Administrasi negara berperan dalam merumuskan kebijakan yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan publik. Yang keempat, ada hubungan antar lembaga dan internasional, mencakup koordinasi antara lembaga pemerintah dan hubungan dengan negara atau organisasi internasional. Administrasi negara mengatur hubungan ini untuk mencapai kerjasama yang produktif baik di dalam maupun di luar negeri. Yang kelima, ada pelayanan publik, mengacu pada pelayanan yang disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan layanan sosial lainnya. Administrasi negara memastikan bahwa layanan ini dijalankan dengan efektif dan adil. Oke, selanjutnya kita akan membahas dimensi-dimensi administrasi. Yang pertama ada dimensi organisasi, berkaitan dengan struktur dan tata kelola organisasi, termasuk pengaturan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab, serta hubungan antar individu. Yang kedua, dimensi manajemen, melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dalam menjalankan kegiatan organisasi. Yang ketiga, ada dimensi etika. Di dalam administrasi, dimensi ini penting untuk memastikan keputusan dan tindakan administratif dilakukan dengan integritas, transparansi, dan keadilan. Dan yang terakhir, ada dimensi teknologi. Teknologi berperan penting dalam meningkatkan efisiensi administrasi, terutama dalam hal pengelolaan data, komunikasi, dan proses bisnis. Oke, yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah administrasi adalah proses pengelolaan sumber daya dan melaksanakan kebijakan yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi atau negara dengan efisiensi dan efektif. Dalam konteks negara, administrasi negara merujuk pada penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah untuk menjalankan fungsi negara yang terkait dengan pembuatan dan pelaksanaan kebijakan. Oke, mungkin itu saja materi yang bisa saya paparkan di pemahaman saya di materi yang pertama. Mohon maaf jika salah dalam pengucapan kata. Sampai jumpa dan terima kasih. Dadah. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình, tình tình tình